Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kelas Strategic Financial Management di bawah bimbingan Bapak Dr. Sparta. Pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai capital budgeting atau penganggaran modal. Izin share screen terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 orang. Izin saya geser. Yang pertama saya sendiri, Inggit Mawarsi, kemudian yang kedua ada Saudari Rahayu Kaplale, serta Saudara Ridwan Tuahena yang saat ini posisinya berada di Maluku. Kemudian berikutnya yang terakhir ada Saudara Petrus yang saat ini posisinya berada di Papua. Jadi bila mana pada saat Saudara Petrus melakukan pemaparan kemudian ada suatu hal yang terputus, itu berarti ada kendala di jaringan. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait capital budgeting. Kelompok 5 membagi untuk capital budgeting dalam beberapa bab. Yang pertama mengenai definisi capital budgeting. Yang dalam bab ini akan disampaikan pemaparan mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi. Motif atau klasifikasi akan disampaikan untuk di tahap bab kedua. Kemudian bab yang kedua, penyusunan capital budgeting, akan disampaikan mengenai langkah-langkah penyusunan serta klasifikasi proyek yang dibiayai. Kemudian bab yang ketiga mengenai penerapan capital budgeting yang terdiri dari aliran kas, kemudian investasi, beserta contoh-contoh dalam pengimplementasiannya. Baik, langsung saja kita mulai untuk bab yang pertama mengenai definisi dari capital budgeting. Jadi sebagaimana yang terdapat dalam tayangan untuk capital budgeting ini terdiri dari dua kata dasar, yaitu kapital dan budget. Di mana kapital ini merupakan modal, artinya adalah aset-aset jangka panjang atau aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya, kata dasar yang kedua adalah budget. Mungkin kalau terkait budget sudah sering sekali kita mendengar pada saat kita akan melakukan transaksi. Misalnya pada saat kita akan membeli mobil atau membeli rumah, kemudian kita mendatangi marketingnya. Tentunya akan ditanya sebetulnya berapa sih budgetnya untuk dicarikan barang yang sesuai. Jadi dalam hal ini kan berarti berapa sih anggaran yang Bapak Ibu sediakan untuk membeli rumah atau mobil yang sesuai dengan kemampuan agar tidak over budget. Kemudian terkait dengan capital budgeting tadi ada capital budget yang digabung dengan capital budget atau biasa kita kenal dengan capital budgeting. Ini bisa diartikan sebagai proses perencanaan. Jadi kalau tadi contoh saya adalah membeli, berarti pada saat sebelum membeli tentunya kita merencanakan akan membeli. Jadi di capital budgeting ini bisa diartikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Nah, ini yang harus di-underline adalah strategis. Kenapa ini strategis? Karena dalam proses untuk capital budgeting ada 3 hal penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, terdapat keputusan yang bersifat jangka panjang. Jangka panjang ini di atas 1 tahun. Sehingga apabila ada suatu keputusan yang hanya berlaku kurang dari 1 tahun, tentunya ini tidak menjadi suatu hal yang strategis. Bisa dibilang ini sebatas rutinitas saja. Kemudian hal yang kedua adalah melibatkan jumlah dana yang besar.
Jumlah dana ini bukan hal yang kecil, tapi yang hal besar. Sehingga suatu perusahaan apabila ingin mengeluarkan jumlah dana yang besar, tentunya ini harus dilakukan proses analisa yang cukup matang. Sehingga di capital budgeting ini terdapat proses analisa proyek-proyek dan pemilihan yang akan dijadikan pilihan investasi yang telah melalui prosedur yang tepat tentunya dan berbasis pada aliran kas masuk dan kas keluar. Jadi seperti di awal tadi, budget atau anggaran ini suatu rencana yang berisi rincian aliran kas masuk atau kas keluar. Nah, seperti itu tadi untuk pengertian capital budgeting yang terdiri dari dua kata dasarnya, kapital dan budget. Saya lanjut untuk berikutnya. Dalam capital budgeting, sebetulnya capital budgeting ini penting tidak sih? Kemudian, memang tujuannya apa? Diperlukannya suatu capital budgeting atau penyusunan capital budgeting tersebut. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari proses penyusunan capital budgeting. Yang pertama adalah dasar pemilihan, sebagai dasar pemilihan, jadi sebagai landasan pengambilan keputusan, kemudian efektivitas dari sumber daya, efisiensi dari dana, dan sebagai target. Baik, untuk yang pertama terkait dengan dasar pemilihan. Dasar pemilihan ini capital budgeting, seperti yang kita sampaikan di awal, capital budgeting ini melibatkan dana yang cukup besar. Kemudian bersifatnya jangka panjang. Sehingga analisis yang dilakukan dalam proses capital budgeting ini diyakini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau pemilihan proyek yang akan didanai. Analisis dalam capital budgeting inilah yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam melakukan pertanggungjawaban juga. Jadi tidak hanya sebatas sebagai landasan perencanaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga sebagai pertimbangan saat melakukan pertanggungjawaban. Nah, misalnya ini, suatu keputusan suatu perusahaan untuk membuka kantor cabang. Nah, kemudian perusahaan ingin berinvestasi di sektor yang lain. Misalnya, ini berinvestasi atau melebarkan sayap di bidang farmasi. Mungkin pada saat zaman pandemi sedang marak di sekitar tahun 2000 serta 2021, 2020 dan tahun 2021, ini untuk saham-saham dari perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan atau farmasi ini luar biasa melonjak tajam untuk harga-harga sahamnya, sehingga permintaan dari alat-alat kesehatan, obat-obatan begitu banyak, sehingga hal ini mendatangkan profit yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan ada juga suatu perusahaan ataupun sekelompok orang yang melakukan kegiatan perdagangan yang awalnya bergerak di bidang fashion, bisa beralih ke bidang kesehatan itu tadi. Karena memang pada saat itu benar-benar mendatangkan profit. Nah, kemudian mungkin juga suatu perusahaan ingin bergeser atau melebarkan sayapnya bergerak di bidang atau sektor pertanian, di mana untuk sektor pertanian, meskipun terdapat pembangunan di sana sini di beberapa daerah, namun demikian untuk sektor pertanian ini masih menjadi suatu sektor prioritas di beberapa daerah. Dan tentunya kebutuhan akan hasil pertanian itu tidak akan pernah berhenti. Nah, contoh berikutnya lagi, mungkin suatu perusahaan perlu untuk mempertimbangkan untuk mengadaptasi suatu penerapan teknologi informasi atau bahkan mereka bergeser untuk bergerak di bisnis IT, di mana kita juga menyadari bahwa untuk saat ini perkembangan IT yang luar biasa dan tidak ada satupun baik secara individu ataupun perusahaan yang terlepas dari penggunaan teknologi informasi tersebut.
Nah, hal-hal semacam inilah yang harus dipertimbangkan suatu perusahaan apabila ingin melakukan pengembangan, pelebaran sayap, suatu ekspansi, ataupun ingin bergerak di bidang lain. Jadi analisisnya harus sudah firm dengan capital budgeting ini. Jadi sebagai dasar pemilihan atau penetapan suatu keputusan. Oke, kita lanjut yang kedua, tujuannya adalah efektivitas dari sumber daya. Dari efektif itu kan berarti tepat guna. Tepat guna, jadi sudah sesuai dengan sasarannya atau tujuannya. Jadi ini merasionalkan atau mengefektifkan sumber daya dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari apa? Untuk menghindari penggunaan suatu sumber daya yang berlebih, namun menghasilkan suatu profit atau keuntungan yang tidak sebanding. Nah, dalam capital budgeting ini akan dianalisa secara detail, secara komplit, berapa sih untuk menghasilkan profit sejumlah sekian, itu berapa sih sumber daya yang diperlukan. Jangan sampai ingin menghasilkan profit yang hanya sedikit, tapi sumber daya yang digunakan itu sangat besar. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang ujung-ujungnya akan mengurangi profit perusahaan, bahkan tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Jadi harus dipaskan antara penggunaan sumber daya dengan profit yang digunakan. Itu dari sisi sumber daya. Lebih kita spesifikkan lagi, kita juga tujuannya adalah efisiensi dana. Kita meyakini bahwa suatu perusahaan ini pasti menginginkan suatu profit yang cukup besar, sebesar mungkin profit dengan efisiensi atau modal yang seminimal mungkin. Nah, hal ini sejalan dengan efektivitas dari sumber daya. Jadi, melalui capital budgeting ini diharapkan tidak ada penggunaan dari dana yang terlalu over sehingga menjadi idle. Misalnya kita hanya ingin menggunakan sebetulnya hanya menggunakan 1 miliar, tapi kita menganggarkan itu 2 miliar. Sehingga ada idle 1 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk usaha yang lain, tentunya dengan menghasilkan profit yang lain juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah target. Tadi di dalam capital budgeting ini dilakukan proses analisis terhadap sumber daya, tadi sumber daya manusia sudah, kemudian efisiensi dananya sudah. Nah, ini termasuk proyek yang menjadi sasaran. Nah, dalam target ini kita bisa melakukan suatu penyempurnaan terhadap rencana yang sudah kita buat di awal. Nah, apabila memang diperlukan suatu revisi atau penyempurnaan, itu bisa. Nah, barangkali pada saat awal perencanaan sumber daya yang digunakan terlalu besar, kemudian dana yang dianggarkan terlalu besar pula. Nah, dalam tujuan target ini kita dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu untuk menyempurnakan, sehingga pada saat dilakukan analisis lebih dalam, kemudian dikomparasi dengan profit yang diharapkan, ini bisa seimbang antara apa yang dikorbankan dengan apa yang diperoleh. Baik, kemudian tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa capital budgeting ini sangat penting. Dari pentingnya capital budgeting yang disampaikan tadi di atas, pertanyaan berikutnya adalah melalui fungsi-fungsi apa sih capital budgeting ini dapat menopang atau membantu suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, ini ada beberapa fungsi yang akan kita paparkan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, kemudian ada koordinasi komunikasi, motivasi, pengendalian dan evaluasi serta pembelajaran. Oke. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Baik, untuk fungsi perencanaan ini tentunya dalam capital budgeting ini akan dilakukan suatu analisis yang matang, yang rinci, yang detail,
yang ujungnya akan digunakan untuk membuat suatu keputusan. Suatu perusahaan ini pastinya telah memiliki suatu misi dan misi yang ditentukan di awal pada saat suatu perusahaan tersebut berdiri. Untuk mencapai visi tersebut, ini diperlukan hal-hal untuk dipersiapkan atau direncanakan secara detail. Nah, misalnya nih, terdapat suatu perusahaan yang ingin menjadi leader di bidang kesehatan. Pada awal perusahaan tersebut berdiri, ini hanya bergerak di bidang farmasi atau jual beli obat, di mana hal tersebut sudah disesuaikan dengan kompetensi SDM dan jumlah dana yang saat itu tersedia. Jadi sesuai kemampuan terlebih dahulu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ini perusahaan ini mampu melebarkan sayap. Nah, pada saat belum melebarkan sayap, tentunya mereka melakukan suatu perencanaan yang cukup matang melalui capital budgeting. Nah, melebarkan sayapnya kemana? Ya, perusahaan tersebut bisa jadi melebarkan sayapnya di bidang alat-alat kesehatan yang diharapkan mampu mensuplai kebutuhan alat medis di rumah sakit. Tahapan-tahapan ini yang kita yakini tentunya melalui proses perencanaan yang terdapat dalam capital budgeting. Yang tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya visi perusahaan yang ditetapkan tadi. Kita berikan contoh misalnya ada perusahaan Kalbe yang sudah cukup kita kenal. Pada saat Kalbe Farma ini berdiri di Jakarta tahun 1966, ini merupakan perusahaan farmasi yang cukup sederhana. Namun, Kalbe ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan produk kesehatan yang terbaik. Berangkat dari perusahaan sederhana dan visi menjadi perusahaan produk kesehatan yang terbaik, tentunya ini bukanlah hal yang mudah, melainkan melalui beberapa tahapan yang direncanakan. Dari perusahaan farmasi, ini Kalbe berkembang dengan menambah portofolionya, dengan portofolio sebagai perusahaan nutrisi seperti susu, jadi produksi susu, kemudian alat-alat kesehatan, kemudian minuman energi, dan didukung dengan jaringan distribusi yang untuk saat ini lebih dari 1 juta outlet di Indonesia. Ternyata tidak berhenti di situ. Kalbe yang sudah sering kita dengar itu ternyata juga sudah merambah ke luar negeri, di ASEAN, di Timur Tengah, di Afrika. Bahkan pada saat terjadinya pandemi COVID di tahun 2021, ini Kalbe berhasil untuk menempatkan diri sebagai perusahaan produk kesehatan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan kapital pasarnya ini mencapai 76 triliun. Itu tadi contoh di atas mengenai keberhasilan Kalbe yang tentunya ini tidak lepas dari perencanaan yang sudah mereka susun, antara lain melalui proses capital budgeting ini. Itu tadi fungsi yang pertama mengenai perencanaan. Kemudian fungsi berikutnya yaitu komunikasi dan koordinasi. Dalam suatu perusahaan, ini tentunya terdapat beberapa unit dengan beberapa job desk atau tugas masing-masing dan dengan dana yang dimilikinya masing-masing. Capital budgeting ini dengan fungsi koordinasi ini mengharapkan unit-unit yang berada di perusahaan tersebut dapat melakukan suatu sinergi memanfaatkan sumber daya, sumber dana mereka yang ada guna mencapai tujuan yang sama. Misalnya, suatu perusahaan ingin membuka kantor cabang di daerah tertentu, kantor cabang baru nih. Tentunya akan melibatkan beberapa unit, misalnya unit atau bagian sumber daya manusia, di mana bertanggung jawab atas terpenuhinya
sumber daya manusia di kantor cabang yang baru tersebut. Jadi mereka melakukan rekrutmen, kemudian pelatihan terhadap sumber daya manusia yang existing. Nah, seperti itu. Di mana hal-hal tersebut tentunya eee, menggunakan anggaran yang mereka miliki. Nah, selain bagian sumber daya manusia, juga melibatkan bagian logistik. Kantor cabang baru tentunya gedung baru, di mana diperlukan untuk pembelian tanah, pembangunan tanah, kemudian pemenuhan fasilitas atau interior yang ada di dalam gedung tersebut, sehingga fungsi operasionalisasi yang ada di kantor tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain SDM, logistik, ini yang berperan lagi bagian keuangan. Bagian keuangan ini harus benar-benar membuat suatu planning kira-kira dengan bertambahnya, kantor cabang tersebut keperluan atau kebutuhan atas, dana untuk gaji karyawan ini diperlukan penambahan sejumlah berapa sih, seberapa banyak. Nah, unit-unit yang terkait ini tentunya perlu dan harus untuk melakukan suatu fungsi koordinasi dan komunikasi yang efektif, yang efisien, yang rutin, sehingga, dapat menunjang penyusunan anggaran yang terdapat dalam capital budgeting tersebut secara baik. Jadi apabila suatu unit tidak mampu, mengkomunikasikan atau tidak mampu untuk berkoordinasi mengenai apa yang akan dilakukan dan sumber daya ataupun sumber dana yang diperlukan berapa, itu akan menghalangi, proses untuk pengembangan atau pembukaan kantor cabang kalau yang saya, contohkan tadi. Jadi unit-unit ini harus berkoordinasi secara baik, secara intens. Karena apabila ada unit yang tidak mau berkoordinasi, pengen jalan sendiri, tentunya ini akan menghambat pada proses pengembangan perusahaan tersebut. Itu untuk fungsi koordinasi dan, komunikasi. Fungsi berikutnya adalah fungsi motivasi. Kalau tadi di awal sudah ditetapkan dengan tujuan, kemudian tugas yang dikerjakan, bahkan anggaran yang tersedia di masing-masing unit ini jelas, maka unit kerja tersebut dapat dengan semangat dan dengan penuh percaya diri untuk melakukan tugasnya masing-masing. Hal ini berbeda apabila suatu unit atau suatu perusahaan tidak memberikan arah yang jelas. Hendak dibawa kemana sih pengembangan dari perusahaan ini? Kemudian saya sebagai unit A ini tugasnya apa sih? Kemudian dalam melaksanakan tugas saya di unit A, saya mendapatkan alokasi anggaran berapa sih untuk bekerja? Nah, hal tersebut dengan tidak ada kejelasan akan menurunkan motivasi atau semangat dari unit-unit yang terlibat. Karena pada saat melakukan, tugasnya atau melakukan kewajibannya, mereka akan khawatir, akan muncul kekhawatiran, apakah benar yang saya lakukan? Kemudian, apakah benar apakah sudah sesuai anggaran yang saya keluarkan? Apakah tidak kurang? Atau yang lebih mengkhawatirkan, apakah anggaran yang sudah saya keluarkan ini sudah melebihi atau over budget dari yang dianggarkan? Nah, betul nggak ya? Nah, hal-hal semacam itu ketidakjelasan yang akan tentunya menurunkan, motivasi atau semangat dari unit-unit terkait. Tapi kalau capital budgeting-nya sudah dilakukan, kemudian sudah ada keputusan yang jelas arahnya mau kemana, detailnya seperti apa, tentunya ini akan menjadi suatu arah untuk, apa namanya, memberikan suatu motivasi atau semangat dalam pelaksanaan tugasnya. Oke, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pengendalian dan evaluasi. Jika anggaran ini sudah ditetapkan, ini akan menjadi faktor pengendali. Jadi, setelah diputuskan berapa besar, budget yang dialokasikan untuk masing-masing unit, ini akan mengikat. Sehingga muncul suatu komitmen dari unit-unit tersebut yang akan membuat unit tersebut lebih terkendali, lebih berhati-hati dalam melaksanakan. Misalnya ada, bagian sumber daya manusia yang berkewajiban untuk melakukan rekrutmen ataupun, pelatihan terhadap pegawai yang existing. Nah, misalnya mereka diberikan budget sebanyak, 1 miliar. Kemudian setelah mereka mencoba
merealisasikannya, ternyata untuk proses rekrutmen serta proses, pelatihan terhadap pegawai existing ini lebih dari itu. Nah, tadi saya sampaikan plus 2 miliar, ternyata lebih dari itu, 2,5 miliar. Nah, ini kan ada kelebihan 500 juta. 500 juta. Nah, ini akan menjadi pengendali dari SDM tersebut. Oke, kalau seperti ini kita harus satu, mencoba untuk memapatkan agar tidak jauh dari 2 miliar. Atau yang kedua, kita coba mengurangi di pos-pos yang lain, pos yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga rencana atau besarnya anggaran yang digunakan ini tetap on track. Seperti itu. Jadi disitulah fungsi dari capital budgeting. Ada pengendalian, kemudian ada evaluasinya. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran atau lesson learned. Pembelajaran atau lesson learned ini untuk para manajer. Dengan keseluruhan proses yang harus dilalui dalam capital budgeting ini dapat menjadi suatu sarana pembelajaran atau lesson learned bagi para manajer. Pembelajaran seperti apakah? Ini suatu pembelajaran untuk dapat melakukan pembiasaan diri. Pembiasaan diri, melakukan suatu proses kerja yang sesuai prosedur. Jadi step by step-nya itu memang harus detail, harus dilalui, tidak ada pelaksanaan yang diloncati, tahapan yang dilewati, detail, dan mampu bertanggung jawab di setiap sesi. Jadi mulai dari sesi perencanaan, kemudian sesi pelaksanaan, sampai dengan yang lain adalah sesi untuk pertanggungjawaban. Seperti yang saya sampaikan, capital budgeting ini tidak hanya di awal saja, tapi juga sebagai dasar dari pertanggungjawaban pada saat selesai dilakukannya. Itu tadi Bapak Ibu untuk penjelasan dari bab 1 terkait definisi dari capital budgeting. Berikutnya kita akan simak pemaparan untuk bab berikutnya, yaitu mengenai penyusunan capital budgeting yang di dalamnya terkait klasifikasi proyek, kemudian langkah-langkah dalam penyusunan capital budgeting. Kami persilakan kepada Saudari Rahayu. Baik, terima kasih Bu Inggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Profesor Spata, yang mana memberikan kami tugas kelompok 5 terkait dengan capital budgeting atau penganggaran modal. Di mana yang kita semua sudah mengetahui terkait dengan paparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Inggit terkait dengan pengertian budgeting kapital atau penganggaran modal. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses penganggaran modal atau capital budgeting. Di sini Bapak Ibu, langkah-langkah pertama yakni mengidentifikasi peluang investasi. Yang mana yang dimaksudkan dengan langkah pertama terkait mengidentifikasi peluang investasi ini yakni mengidentifikasi peluang investasi setelah peluang teridentifikasi, Komite Penganggaran Modal atau Capital Budgeting perusahaan mengidentifikasi penjualan yang diharapkan, di mana peluang investasi yang selaras dengan target penjualan yang diidentifikasi, di mana identifikasi peluang investasi terbaik memerlukan pemantauan berkala terhadap lingkungan eksternal untuk memahami peluang investasi dengan ruang yang lebih baik, di mana strategis perusahaan ini didasarkan pada analisis SWOT dan saran dari karyawan mengenai peluang investasi. Langkah yang kedua yakni mengumpulkan proposal investasi, Bapak Ibu. Di mana setelah peluang investasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan proposal investasi, di mana proposal dievaluasi oleh berbagai orang yang berwenang dalam organisasi tersebut sebelum diserahkan kepada Komite Penganggaran Modal atau Capital Budgeting
untuk memastikan bahwa penawaran diberikan sesuai dengan persyaratan. Di mana proposal investasi yang diklasifikasikan dalam kategori seperti perluasan, investasi kesejahteraan, penggantian, dan lain sebagainya. Mengklasifikasi proposal ini membantu pengambilan keputusan dan memfasilitasi penganggaran dan pengendalian. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan penganggaran modal atau capital budgeting yang ketiga yakni memutuskan proyek-proyek untuk penganggaran modal, di mana langkah ini mengakibatkan atau melibatkan para eksekutif yang akan memutuskan investasi mana yang perlu dilakukan dari peluang investasi yang tersedia, di mana kekuasaan sanksi yang terbuka bagi mereka yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan Bapak Ibu. Langkah selanjutnya atau langkah keempat yakni penyusunan dan peruntukannya dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Di sini Bapak Ibu, terkait dengan langkah keempat ini, setelah keputusan dibuat mengenai investasi untuk penganggaran modal atau capital budgeting ini, pengeluaran investasi diklasifikasikan menjadi investasi yang lebih tinggi dan lebih kecil, di mana ketika nilai suatu investasi rendah dan disetujui pada tingkat manajemen yang lebih rendah, maka untuk mendapatkan tindakan cepat umumnya ditutupi dengan alokasi penyeluruh. Selanjutnya, langkah proses penganggaran modal yang kelima yakni penerapan penganggaran modal atau penerapan capital budgeting, di mana setelah semua langkah persiapan selesai, proposal investasi dilaksanakan. Proposal investasi diubah menjadi proyek yang nyata, di mana fase implementasi menimbulkan beberapa tantangan bagi personal manajemen, di mana implementasi yang sukses memerlukan formulasi proyek yang memadai dan penggunaan prinsip akuntansi pertanggungjawaban, di mana Bapak Ibu beberapa teknik jaringan seperti metode jalur kritis dan teknik evaluasi peninjauan program dapat digunakan untuk melaksanakan proyek penganggaran modal. Langkah proses penganggaran modal yang keenam yakni tinjauan kinerja, di mana maksud dan tujuan daripada tinjauan kinerja ini Bapak Ibu antara lain langkah terakhir dan terpenting dalam penganggaran modal yakni peninjauan kinerja proyek penganggaran modal. Untuk itu manajemen harus membandingkan dari hasil aktual dengan hasil yang diproyeksikan, sehingga perbandingan ini harus dilakukan secara operasi sesudah stabil. Yang selanjutnya akan saya paparkan yakni klasifikasi proyek yang dibiayai terkait dengan capital budgeting. Bu Inggit, mungkin slide selanjutnya. Yang di sini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi proyek yang dibiayai. Pertama-tama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dengan capital budgeting ini, seorang manajer itu dihadapkan pada sejumlah faktor yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Salah satu faktor yang cukup penting ialah jangka waktu capital budgeting yang relatif lama, sehingga pengambilan keputusan akan menjadi kurang. Sebagai contoh, pembelian aktiva dengan umur ekonomis 10 tahun akan memerlukan periode yang lebih lama sebelum hasil dari tindakan tersebut dapat diketahui. Lebih jauh lagi, karena penambahan aktiva terkait dengan erat perkiraan penjualan di masa mendatang, maka keputusan untuk membeli aktivitas diharapkan akan terpakai selama 10 tahun dengan memerlukan adanya perkiraan penjualan untuk selama 10 tahun tersebut, di mana capital budgeting yang efektif akan membantu untuk menetapkan saat yang tepat untuk memperoleh aktiva dan meningkatkan mutu aktiva yang dibeli, di mana perusahaan yang telah memperkirakan kebutuhan aktiva tepatnya
jauh-jauh hari akan mempunyai cukup waktu luang untuk membeli dan memasang peralatannya sebelum penjualan mencapai kapasitas penuh. Bapak Ibu, pada akhirnya capital budgeting ini juga penting karena penambahan aktiva telah lazimnya memerlukan pengeluaran yang sangat besar. Dan sebelum perusahaan membelanjakan uang dalam jumlah yang besar, diperlukan penyusunan rencana yang matang dan tepat, di mana klasifikasi proyek yang akan dibiayai ini tertentu harus dilakukan analisis yang cukup terinci, di mana sementara bagi proyek lainnya, prosedur yang lebih sederhana harus dilakukan mengingat pertimbangan biaya dan manfaat. Oleh karena itu, perusahaan pada umumnya, Bapak Ibu sekalian, mengelompokkan dan menganalisis proyek-proyek yang ada ke dalam kategori-kategori sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi penggantian kelengganan usaha, yang mana kategori ini meliputi pengeluaran yang diperlukan untuk menggantikan peralatan yang rusak yang digunakan untuk menghasilkan produk yang menguntungkan, di mana proyek ini diperlukan agar kelanggengan usaha dapat dipertimbangkan. Klasifikasi kedua yakni penggantian penurunan biaya, di mana Bapak Ibu maksud daripada penggantian penurunan biaya ini, dalam kategori ini dicakup pengeluaran untuk menggantikan peralatan yang masih bisa diperbaiki, tetapi peralatan tersebut dinilai sudah usang. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya pekerja, biaya bahan, dan biaya lainnya seperti listrik dan sebagainya. Di mana keputusan ini lebih membutuhkan kehati-hatian sehingga perlu didukung dengan analisis yang lebih terinci. Begitu Bapak Ibu. Klasifikasi selanjutnya yakni ekspansi atas produk atau pasar yang ada pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kategori ini mencakup pengeluaran untuk meningkatkan jumlah produk yang ada atau untuk menambah kios penjualan serta fasilitas distribusi pada pasar yang sudah ditekuni saat ini, di mana keputusan ini lebih kompleks karena permintaan atas produk yang bersangkutan di masa mendatang harus benar-benar dipertimbangkan Bapak Ibu. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kesalahan lebih besar sehingga diperkiraan analisis lebih terinci lagi dan keputusan akhir yang dilakukan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Klasifikasi selanjutnya yakni ekspansi ke produk atau pasar yang baru. Maksud daripada ekspansi ke produk atau pasar yang baru ini Bapak Ibu, dalam kategori ini pengeluaran dimaksudkan untuk memproduksi produk baru atau untuk memperluas lagi pasar ke wilayah yang belum terjamah oleh perusahaan lain. Di mana proyek ini bersangkut paut dengan keputusan strategis untuk dapat mengakibatkan perubahan berdasarkan pada sifat usaha perusahaan yang pada umumnya pengeluaran tersebut berjumlah besar serta jangka panjang, di mana proyek ini memerlukan analisis juga yang sangat terinci dan keputusan akhir atas produk atau pasar yang baru yang biasanya diambil oleh Dewan Direksi sebagai bagian dari rencana strategis Bapak Ibu. Selanjutnya, klasifikasi yang terakhir yakni proyek pengamanan dan atau lingkungan. Maksud daripada klasifikasi yang ini yakni pengeluaran yang diperlukan untuk mengikuti peraturan pemerintah Bapak Ibu sekalian, di mana ketentuan serikat pekerja atau persyaratan dalam polis asuransi termasuk dalam kategori ini, di mana pengeluaran ini sering juga disebut sebagai investasi wajib atau mandatory investment atau proyek yang tidak menghasilkan pendapatan, di mana cara penganggarannya itu tergantung pada jumlahnya, di mana pengeluaran kecil kurang lebih akan diperlakukan sebagai kategori klasifikasi satu di atas. Selanjutnya, setelah pemaparan terkait dengan klasifikasi proyek yang dibiayai, di sini saya juga akan memaparkan terkait dengan tahapan capital budgeting, di mana sebelum masuk dalam pembahasan tentang metode
capital budgeting yang akan dijelaskan selanjutnya, maka dikenali dulu tahapan-tahapannya. Yang pertama, identifikasi Bapak Ibu, di mana penjelasan terkait dengan identifikasi dalam tahapan capital budgeting ini Bapak Ibu. Tahap pertama adalah proses capital budgeting, yakni terkait dengan identifikasi yang melibatkan penyusunan proposal. Di mana dalam penyusunan proposal tersebut perlu dicantumkan alasan dari pelaksanaan investasi itu sendiri, baik untuk menambah produk atau kantor cabang. Selanjutnya tahap capital budgeting yang kedua yakni evaluasi, di mana masuk ke dalam tahap evaluasi berarti mengumpulkan berbagai kriteria untuk menentukan kebutuhan proyek, di mana agar dapat menambah nilai proyek, nilai pasar proyek investasi harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan Bapak Ibu. Selanjutnya dalam tahap ini diperlukan juga perhitungan estimasi biaya yang perlu dikeluarkan dan peluang keuntungan berdasarkan cash flow. Tahap selanjutnya yakni tahap pemilihan, di mana tahap pemilihan ini setelah evaluasi perusahaan tiba di tahapan pemilihan ini untuk menentukan proyek investasi apa yang akan diambil. Di mana tidak ada teknik pemilihan tertentu dalam hal ini Bapak Ibu, karena setiap intensitas usaha memiliki kebutuhannya masing-masing. Di mana ada pun beberapa faktor yang kerap menjadi pertimbangan adalah kondisi pasar, profitabilitas, akuisisi dana, dan kelangsungan finansial Bapak Ibu. Tahapan yang keempat yakni implementasi, di mana ketika proyek sudah disetujui, maka langkah selanjutnya yang perlu diambil adalah melaksanakan proses investasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Terkait tahapan yang terakhir, yakni tahapan ulasan, di mana setiap investasi dalam skala besar perlu diulas secara sistematis, di mana diperlukan analisis dan pengujian hasil yang pasti dibandingkan dengan perkiraan yang sudah dibuat sebelumnya, di mana tahap terakhir ini dapat membantu tim manajemen untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Dengan begitu, perusahaan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ketika menganalisis proyek investasi di kemudian hari. Mungkin itu saja paparan yang saya jelaskan terkait dengan langkah, klasifikasi, dan juga tahapan terkait dengan capital budgeting. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator Ibu Inggit. Terima kasih. Baik, jadi itu tadi paparan mengenai penyusunan capital budgeting. Berikutnya ini akan disampaikan materi mengenai penerapan capital budgeting. Yang pertama terkait aliran kas, ini oleh Saudara Ridwan. Kemudian akan dilanjutkan dengan investasi beserta contoh-contohnya oleh Saudara Petrus. Nah, kami persilakan kepada Saudara Ridwan dan Saudara Petrus. Oke, terima kasih Mbak Inggit selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan aliran kas atau arus kas, atau biasa kita ketahui dengan namanya cash flow. Cash flow ini adalah aliran uang atau dana suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Nah, cash flow tersendiri dia itu terdiri atas dua arus kas, yaitu arus kas masuk yang biasa kita ketahui dengan cash inflows, dan kemudian yang kedua arus kas keluar atau cash outflows. Nah, arus kas ini mengacu pada uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Bisnis mengambil uang dari penjualan sebagai pendapatan atau arus masuk dan mengeluarkan uang untuk pengeluaran atau arus keluar. Next. Nah, arus kas ini adalah elemen yang paling penting yang harus dipahami dengan baik oleh investor. Nah, kenapa harus diketahui dengan baik oleh investor? Karena setiap penanam modal yang hendak menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah perusahaan, dia harus mampu menganalisis kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi kewajiban kontraktual
dengan menjaga dividen serta belanja modal saat ini tanpa bergantung kepada external financing atau pembiayaan dari luar. Next. Nah, selain itu investor juga harus bisa memahami mengapa arus kas begitu penting bagi analis saham yang melengkapi perusahaan, karena nilai perusahaan saat ini adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, jadi dia dapat memantau arus kas perusahaan itu sehingga apapun yang nantinya ditetapkan di masa yang akan datang itu bergantung kepada keputusan yang diambil pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian next, ada 4 jenis arus kas dalam konteks keuangan. Yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas bebas atau free cash flow, yang ketiga arus kas bebas ke perusahaan, dan keempat itu net change in cash. Nah, kas dari aktivitas operasi yaitu cash flow yang bersumber dari kegiatan operasional bisnis inti suatu perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas ini tidak bersumber dari aktivitas investasi. Cash flow from operation ini dapat ditemukan pada bagian pertama dari laporan arus kas tersendiri. Yang kedua, free cash flow to equity atau uang tunai yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi kembali ke dalam bisnis. Yang ketiga, free cash flow to the firm adalah indikator dengan asumsi bahwa perusahaan tidak memiliki leverage atau utang. Jenis cash flow ini biasanya digunakan dalam financing modeling. Lalu keempat, net change in cash. Pengertian net change in cash ini adalah perubahan jumlah arus kas atau cash flow dari suatu periode akuntansi ke periode berikutnya. Next. Ada beberapa fungsi cash flow untuk menghitung beberapa cara tersendiri di dalam perusahaan. Yang pertama net present value, internal rate of return, likuiditas, free cash flow per share, price to cash, sampai dengan pengeluaran modal. Nah, dapat kita jelaskan di sini bahwa untuk NPV itu menghitung nilai bisnis melalui selisih arus kas masuk dan arus kas keluar, sehingga bisa kita peroleh nilai bersih saat ini. Nah, untuk internal rate of return digunakan untuk mengukur efisiensi dari aktivitas investasi sebuah perusahaan. Nah, likuiditas tersendiri itu mengukur kemampuan perusahaan melunasi utang atau liabilitas jangka pendek. Kemudian free cash flow, kita membandingkan free cash flow per share perusahaan dengan market value per share. Dengan kata lain, free cash flow yield dapat menjadi metrik cash flow yang dibandingkan dengan ukuran perusahaan adalah salah satu rasio solvabilitas. Kemudian penjelasan lebih sederhananya itu fungsi cash flow dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, fungsi cash flow sebagai likuiditas itu dia berkaitan dengan kas yang tersedia untuk memenuhi aktivitas operasional rutin tanpa mengurangi investasi awal. Kedua, fungsi cash flow sebagai anti inflasi. Itu dia berkaitan dengan kas yang disimpan untuk meminimalkan risiko penurunan daya beli di masa depan yang dapat dialirkan dengan cepat. Nah, kemudian fungsi cash flow sebagai capital growth berkaitan dengan kas yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Next. Aliran kas atau cash flow dalam konteks bisnis terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama initial cash flow, operational cash flow, dan terminal cash flow. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Initial cash flow adalah aliran kas awal yang digunakan untuk pengeluaran aktivitas investasi. Contohnya kita ingin pembelian tanah, gedung, dan beban bayar muka. Ini termasuk dalam cash outflows. Kemudian kalau kita bicara soal operational cash flow, berarti aliran kas bersumber dari operasional bisnis seperti penjualan atau sales, biaya umum, dan administrasi. Nah, ini bisa terdiri dari cash inflows dan cash outflows. Nah, yang ketiga, terminal cash flow adalah aliran kas yang berkaitan dengan nilai residu atau sisa dari aktiva dan modal kerja, working capital, yang digunakan perusahaan untuk investasi. Nah, kemudian next,
Ada manfaat cash flow. Manfaat ketika perusahaan mampu menjaga arus kas dengan baik. Yang pertama, dia mampu menghindari overstock atau persediaan yang berlebihan. Yang kedua, menghindari overspending. Dan ketiga, mengetahui kemajuan dari perusahaan. Nah, dapat kita jelaskan di sini bahwa manfaat cash flow itu yang pertama tadi kita sebutkan bahwa menghindari overstock atau persediaan yang berlebihan. Suatu bisnis kadang berpikir untuk membeli persediaan atau stok barang lebih banyak agar kita bisa mendapatkan potongan diskon. Nah, ini juga dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Namun, apabila permintaan rendah, berarti perusahaan akan mengalami overstock dan akibatnya barang yang tertimbun tersebut di gudang terjadi penyusutan, penurunan kualitas, expire, dan risiko lainnya dapat terjadi. Makanya manfaat cash flow itu untuk menghindari adanya overstock tersebut. Yang kedua, menghindari namanya overspending. Konsekuensi overspending ini adalah terganggunya alokasi anggaran dan pencapaian tujuan perusahaan yang lebih besar. Perusahaan harus memperhatikan aliran kas keluar atau cash outflows bahwa itu telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Perusahaan tidak boleh terlena ketika mendapat aliran kas masuk atau cash inflows yang melebihi target. Fokus pada pencapaian jangka panjang atau akan jauh lebih menguntungkan. Nah, berikutnya, mengetahui kemajuan perusahaan. Arus kas atau cash flows adalah salah satu indikator untuk melihat keuntungan yang berhasil diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Di laporan arus kas atau statement of cash flow suatu perusahaan, kita akan melihat sumber kas berasal ada 3 aliran kas, yaitu cash from operating activities, cash from investing activities, dan cash from financing activities. Next, cara menganalisis arus kas. Nah, analisis cash flow adalah metode untuk mengukur kesehatan keuangan dan proyeksi kas perusahaan di masa depan. Untuk menganalisis arus kas perusahaan, para analis akan melihat dan mengacu pada laporan arus kas. Nah, ada beberapa tahapan cara analisis cash flow perusahaan, yaitu pertama, persiapkan laporan arus kas. Yang kedua, analisis arus kas positif dan arus kas negatif. Keempat, hitung free cash flow. Dan 5, fokus utama pada margin dan arus kas koperasi. Nah, dapat kami jelaskan di sini bahwa secara umum, pengertian laporan arus kas dapat mengacu sebuah laporan yang menjelaskan cash inflows dan cash outflows suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, tujuan laporan arus kas yaitu untuk menyederhanakan hasil dari laporan keuangan lain yang saling berkaitan untuk periode berjalan. Manfaat laporan arus kas adalah untuk menjelaskan kepada pengguna terkait perencanaan, keputusan, dan keberhasilan manajemen perusahaan dalam hal-hal yang terkait dengan cash. Bagi internal perusahaan, cash flow statement dapat membantu mereka dalam menganalisis sumber kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Nah, untuk penjelasan terkait dengan cash flow statement itu dia yang pertama. Yang kedua, analisis arus kas positif secara komprehensif dari 3 sumber utama. Yang pertama, operating. Ketika pendapatan operasional atau operating income perusahaan lebih besar dari pendapatan bersih atau net income, itu mengindikasikan bahwa perusahaan sanggup dalam menjaga aktivitas operasi secara berkelanjutan. Yang kedua, investing. Arus kas investasi yang positif adalah indikasi bahwa perusahaan banyak menjual aset tetap atau fixed asset atau melepaskan proyek bisnis tertentu. Hal ini akan meletakkan kas masuk, cash inflow. Sebaliknya, arus kas investasi negatif tidak selalu buruk. Itu dapat mengindikasikan perusahaan mengeluarkan uang atau cash outflows untuk kegiatan investasi dan mengejar growth atau pertumbuhan. Dengan catatan arus kas dari operasional harus bernilai positif. Yang ketiga, financing. Arus kas pembiayaan umumnya bersumber dari utang bank dan pembayaran dividen. Yang perlu diperhatikan adalah keputusan apakah pinjaman dari bank merupakan langkah yang efisien dalam pendanaan perusahaan, ataukah apakah pembayaran dividen kepada pemegang saham merupakan langkah yang tepat. Nah, untuk analisa arus kas negatif, yang paling penting diperhatikan adalah cash flow negatif dan kegiatan operasional. Ini adalah sumber pendapatan inti bisnis dan sangat fundamental.
Bayangkan bagaimana perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan bisnis kalau aliran kas dari operasi bisnis inti bernilai negatif. Perusahaan yang tidak mampu menghasilkan arus kas operasi positif adalah perusahaan yang sedang sakit atau sekarat. Keempat, kita harus hitung free cash flow. Nah, untuk menghitung free cash flow adalah cash from operation dikurangi dengan capital expenditures. Nah, arus kas bebas dapat digunakan dengan berbagai kepentingan seperti membayar hutang pokok dan bunga, buyback saham, akuisisi perusahaan, dan sebagainya. Jadi semakin besar free cash flow perusahaan berarti itu semakin baik. Oke. Next. Analisis keuangan untuk cash flow. Jadi ada beberapa rasio berbasis cash flow yang berguna untuk menilai risiko keuangan, mengevaluasi kinerja operasi dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio tersebut sebagai berikut. Pertama, rasio cakupan pengeluaran modal atau capital expenditure coverage ratio. Rumusnya itu cash flow dibagi dengan capital expenditures. Nah, rasio ini menyajikan informasi tentang fleksibilitas keuangan suatu perusahaan dan sangat berguna khususnya bagi perusahaan padat modal dan utilitas. Semakin besar nilai rasio ini, semakin besar fleksibilitas keuangannya. Meskipun begitu, analisis dan interpretasi rasio ini harus dilakukan dengan hati-hati terhadap perubahan nilai dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, rasio cash flow to capital expenditures yang menurun dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Yang pertama, perusahaan kesulitan menambah kapasitas melalui capital expenditures tanpa meminjam dana atau hutang. Yang kedua, perusahaan melalui prodi ekspansi besar sehingga membutuhkan waktu untuk menghasilkan pendapatan yang akan meningkatkan cash flow dari operasi. Next. Untuk rasio yang berikutnya yaitu rasio cash flow to debt, yang rumusnya itu cash flow dibanding dengan debt atau hutang. Nah, rasio tersebut adalah aliran kas perusahaan dari kegiatan operasi terhadap total hutang. Rasio ini adalah jenis rasio cakupan atau coverage ratio yang menunjukkan jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi kewajiban jika menggunakan seluruh arus kas untuk pembayaran hutang. Kemudian free cash flow atau arus kas bebas. Secara umum, arus kas bebas adalah uang tunai yang tersedia setelah memperhitungkan arus kas keluar atau cash outflows untuk mendukung aktivitas operasional dalam melihat modal aktif atau capital aset. Nah, rumus untuk menghitung free cash flow ini ada beberapa, yang pertama, kedua, dan ketiga dapat dilihat di slide. Nah, dapat kami jelaskan bahwa estimasi lain dari free cash flow adalah menyesuaikan arus kas dari operasi untuk bunga setelah pajak, menambahkan jumlah ini kembali sampai dengan cash flow yang disesuaikan dari operasi. Penyesuaian ini untuk memperkirakan jumlah free cash flow yang tersedia bagi pemilik ekuitas dan pemegang obligasi. Rumusnya adalah rumus yang tadi kami tayangkan di slide di atas. Yang kedua, metode cara menghitung free cash flow lainnya yaitu dengan menyesuaikan pinjaman bersih atau net borrowing perusahaan. Ini merupakan ide untuk fokus pada dana yang tersedia pada pemilik dengan mempertimbangkan tidak hanya capital expenditures yang mengurangi cash flow yang tersedia bagi pemilik, tetapi juga dana yang dikumpulkan melalui pinjaman. Nah, oke. Barangkali penyampaian kami singkat sampai di sini. Kemudian waktu kami kembalikan kepada Ibu Inggit selaku moderator. Terima kasih, Bu Inggit. Baik, terima kasih Mas Ridwan untuk paparannya mengenai cash flow. Akan dilanjutkan oleh Saudara Petrus terkait investasi dan contoh-contoh dari penerapannya. Oke, kami persilakan. Semoga untuk jaringannya stabil ya, Pak Petrus. Baik. Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan terkait investasi.
Terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Dr. Sparta yang telah memberikan kami pemaparan mengenai capital budgeting. Nah, apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau aset guna mendapatkan modal tertentu. Nah, dengan kata lain, investasi yaitu penempatan dana seperti pemerintah daerah mereka menempatkan dananya ke bank. Itu salah satu investasi. Kemudian obligasi ataupun juga dengan cara asuransi dan sertifikat tanah. Di situ mereka dapat membuat suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan atau keuntungan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita dapat melihat ada kriteria penilaian investasi. Nah, ada apa-apa saja di situ? Yang pertama, payback method. Kedua, present value. Ketiga, discount cash flow. Dan yang keempat, average return of investment. Payback method, di sini kita dapat melihat metode ini sering pula disebut dengan istilah lain seperti payoff method dan payoff method. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Yang kedua, present value. Present value atau apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan dan sebaliknya. Dan yang ketiga, discount cash flow. Average return of investment method atau metode rata-rata kembalian investasi. Metode ini juga disebut accounting method atau financial statement method. Kriteria penilaian yaitu suatu investasi akan diterima jika tarif kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang ditetapkan oleh manajer. Present value method dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi, akuntansi, manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai. Itu adalah present value. Kemudian yang terakhir, average return of investment adalah rata-rata tingkat pengembalian adalah jumlah rata-rata dari arus kas yang diterima dalam 1 tahun selama periode investasi. Next. Selanjutnya kita melihat di sini ada metode keputusan penganggaran modal. Ada 4 item di sini yang perlu kita lihat bersama-sama, yaitu internal rate of return, payback period, net present value, profitability index.
payback period, di sini kita dapat melihat bahwa dia menunjukkan beberapa lama dalam berapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Periode payback menunjukkan perbandingan antara initial investment dengan aliran kas tahunan dengan rumus umum sebagai berikut. Payback period sama dengan nilai investasi per proses. Next. Di sini ada kebaikan dan kelemahan payback method. Yang pertama, kebaikan payback method ini digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Kedua, dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Yang ketiga, cukup sederhana untuk memilih usul-usul investasi. Kedua, kelemahan payback method adalah: satu, tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Dua, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi. Ketiga, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Next. Nah, di sini kita dapat lihat bersama-sama rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Payback period sama dengan N tambah A kurang B kali 1 tahun per C kurang B. Nah, di sini kita dapat melihat bersama-sama Bapak Ibu, N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula, B sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun K kurang N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun K N tambah 1. Next. Nah, kita lihat lagi ke rumus periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period investasi sama dengan investasi awal per arus kas kali 1 tahun. Di sini kita lihat bahwa periode pengembalian lebih cepat atau layak, periode pengembalian lebih lama tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Next. Contoh kasus arus kas setiap tahun, jumlah berbeda. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Syarat periode pengembalian 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Dan arus kas per tahun adalah tahun pertama 1 sama dengan 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, dan tahun kelima 100 juta. Next. Nah, di sini kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian, arus kas dan arus kas kumulatif. Yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Tahun pertama arus kas adalah 300 juta dan arus kas kumulatifnya sama 300 juta. Tahun kas kedua arus kas 250 juta. Nah, ini ada perbedaan di sini, arus kas kumulatifnya 550 juta rupiah. Dan tahun kas ketiga arus kasnya 200 juta. Nah, ada perubahan lagi, arus kas kumulatifnya 750 juta. Tahun keempat arus kasnya 150 juta dan arus kas kumulatifnya 900 juta. Dan yang terakhir tahun
kelima arus kasnya 100 juta, arus kas kumulatifnya 1 miliar rupiah. Next. Nah, di sini kita lihat rumusnya, periode pengembalian per A kurang B sama dengan N tambah kali 1 tahun per C kurang B. Nah, di sini kita lihat di bawahnya 600 juta kurang 500 juta sama dengan 2 tambah kali 1 tahun per 750 juta kurang 550 juta sama dengan 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. Nah, di sini kita lihat bersama-sama apabila periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan oleh perusahaan, maka usulan proyek investasi ini ditolak. Next. Net present value, NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan. Pada saat ini untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan serta perkiraan manfaat atau benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Next. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel berikut ditunjukkan arti dari perhitungan NPV terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan. Bila NPV-nya lebih dari 0, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. Maka proyek yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika NPV-nya kurang dari 0, investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Proyeknya akan ditolak. Dan apabila NPV sama dengan 0, berarti investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung atau merugi. Maka, kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak akan berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain. Misalnya, dampak investasi terhadap posting owning perusahaan. Next. Nah, kita lihat bersama-sama di sini keunggulan dan kelemahan. Keunggulan metode NPV di sini ada 3 item dan kelemahan metode NPV-nya juga ada 3 item. Yang pertama A, memperhitungkan nilai waktu dari uang. Kelemahan dari metode NPV-nya adalah manajemen harus dapat menaksir biaya, tingkat biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek. Berikut keunggulan dari metode NPV kedua atau B, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek. Kelemahan metode NPV kedua atau B, jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, serta usia ekonomis yang juga berbeda, maka NPV yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Dan keunggulan metode NPV yang terakhir adalah memperhitungkan nilai sisa proyek. Dan kelemahan metode NPV-nya yaitu atau C, derajat kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Selanjutnya, langkah menghitung NPV. 1. Tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas terhadap arus masuk dan arus keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. 2. Jumlah arus kas yang didiskontokan ini, hasil ini didefinisikan sebagai NPV atau proyek.
Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Next. Ya, jadi investasi adalah salah satu penanaman modal yang akan membuat Baik, demikian untuk paparan dari 3 bab yang kami presentasikan. Yang pertama mengenai definisi capital budgeting, yang kedua terkait penyusunan untuk capital budgeting sendiri, dan yang terakhir tadi terkait aliran cash flow serta investasi. Bab ketiga tadi mengenai penerapan dari capital budgeting. Demikian paparan kami mengenai capital budgeting. Kemudian kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu In. Terima Terima kasih kasih semua. Pak Wan. Pepet. Terima kasih semua.